Air meriam, tanda tak dalam. Air tenang menganjurkan. Izinkan kami ucapkan salam untuk hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Shalom, nama budaya, salam kebajikan. Yang terhormat para Dewan Juri Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional Youth Economic Competition serta seluruh peserta yang berbahagia. Kami dari Universitas Terbuka Denpasar, saya Ikomang Agus Nugraha Adi Saputra, angkatan tahun 2020, Dan saya, IKD Bayu Putra Dayarsa, angkatan 2020. Pendidikan di era globalisasi ini sangat berkaitan dengan adanya teknologi. Salah satu bidang pendidikan yang mampu dikombinasikan dengan teknologi digital yaitu pendidikan seni. Pendidikan menurut Suharjo pada halaman 13 tahun 2012, di mana pendidikan seni adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan agar menguasai kemampuan kesenian sesuai dengan peran yang harus dimainkannya. Ada dua peran, di mana yaitu menularkan keterampilan seni dan mendidik melalui seni itu tersendiri. Menurut Leger and Goldman dalam Rianji pada halaman 23 tahun 2011 mengatakan berdasarkan berbagai kajian dan penelitian baik secara filosofis, psikologis maupun sosiologis mempertegaskan bahwa pengalaman estetik mencakup pengalaman kognitif maupun pengalaman rasa yang melibatkan kemampuan berpikir logis, peka rasa, dan peran aktif dari emosi. Kesenian yang erat hubungannya dengan pendidikan seni adalah seni tari tradisional daerah, di mana karya tradisional daerah ini membawa ciri khas setiap daerah masing-masing itu tersendiri. Namun dengan keberadaannya COVID-19 membuat masyarakat menghentikan aktivitasnya di rumah yang semestinya dilakukan seperti biasanya. Akibat masyarakat harus menjaga jarak minimal 1 meter dengan masyarakat lainnya yang bisa disebut dengan physical distancing. Hasil dari wawancara di tempat pembelajaran seni yang ada di Denpasar mengatakan bahwa akibat dari dampak pandemi ini, seniman-seniman yang ada di Indonesia, terutama adanya di Bali, mengatakan kehilangan lapangan pekerjaan yang dimana sebelumnya para seniman bisa mengajarkan kesenian tradisional di daerah secara langsung menjadi tidak langsung karena dampaknya pandemi yang membuat perekonomian seniman-seniman yang ada di Indonesia, di Bali, mengalami penurunan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yang pertama, bagaimana cara melestarikan serta mengembangkan pelatihan tari daerah kepada generasi muda di tengah era globalisasi. Yang kedua, bagaimana cara menindaklanjuti perekonomian para seniman dan tenaga pengajar tari pada masa pandemi COVID-19 yang terjadi pada masa ini. Adapun uraian pemecahan masalah tersebut yaitu yang pertama, pembuatan aplikasi teknologi digital sebagai upaya meningkatkan minat generasi muda terhadap seni tari tradisional di tengah era globalisasi agar dapat diakses di berbagai platform digital kapan saja dan di mana saja. Pelatihan digital ini dilakukan untuk pelestarian seni tari tradisional guna memperkenalkan tarian nasional daerah Nusantara sehingga terhindar dari kepunahan akibat era reformasi digital, serta membantu perekonomian seniman. Dengan adanya aplikasi ini merujuk pada penerapan sistem yang dilakukan untuk menghubungkan dengan admin. Selanjutnya dilakukan pembelajaran secara daring yang khusus melalui pembiayaan dilakukan dengan cara digital. Penelitian ini bersifat kualitatif. Data penelitian dan teknik pengumpulan data diambil dari hasil wawancara, di mana yang kami wawancarai yaitu salah satu sanggar yang ada di Denpasar, yaitu Sanggar Warini yang dipimpin oleh Ibu Niketut Arini, yang menyatakan semenjak pandemi bulan Maret 2020 hingga sekarang
sama sekali tidak ada pelatihan tari tradisional daerah. Di dalam penelitian ini kami melakukan pengembangan model ADI, yaitu analisis, desain, development, implementasi, dan evaluasi. Analisis merupakan suatu proses mendefinisikan apa yang akan dipelajari oleh peserta belajar. Yang kedua yaitu desain. Desain dengan istilah membuat rancangan atau blueprint dilaksanakan pada proses rancangan, yaitu pertama merumuskan tujuan pembelajaran, kemudian menentukan strategi pembelajaran yang tepat. Setelah itu development atau pengembangan, yaitu proses mewujudkan blueprint atau desain tadi menjadi kenyataan. Pada tahap ini dikembangkan e-learning pembelajaran tari tradisional daerah berbasis aplikasi. Selanjutnya yaitu implementasi. Implementasi ini adalah langkah nyata untuk menerapkan sistem pembelajaran yang dikembangkan. Artinya, pada tahap ini semua yang telah dikembangkan diinstal atau di-setting sedemikian rupa sesuai dengan peran dan fungsinya. Setelah itu evaluasi. Tahap evaluasi pada penelitian ini dilaksanakan sampai formatif bertujuan untuk kebutuhan revisi. Analisis data kualitatif dalam penelitian ini dipergunakan untuk mengolah data berupa masukan, kritik, saran, serta dari hasil pemanfaatan aplikasi pelatihan tari tradisional daerah. Ini merupakan tampilan aplikasi yang kami rancang guna mempermudah generasi muda dalam pembelajaran tari tradisional daerah yang bisa dilakukan di masa pandemi ini. Berikut adalah salah satu contoh video pembelajaran yang ada di aplikasi kami. Dengan contoh tari pendet yang berasal dari Bali. Kalau ada sumur di ladang, Boleh kita menumpang mandi. kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Hidup mahasiswa Indonesia.